Makanya salah satu cara Rasulullah yang paling efektif di dalam menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seringnya Rasulullah menceritakan kepada mereka tentang huru-hara hari kiamat, tentang dahsyatnya serta misteri-misteri yang ada di dalam kehidupan di seberang kematian. Dan itu adalah masa depan kita, ibadallah. Masa depan seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Dunia ini yafnal baraya wa ya'ti al-waqtu mukhtalifa liyukhrijad dahru tarikhan minar rimam. Kehidupan ini telah banyak menenggelamkan manusia. Tulang belulang telah berganti dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Maka kehidupan dunia ini ketika Nabiullah Nuh alaihi salam saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, ditanya oleh malaikat maut, bagaimana wahai Nuh? Nuh berkata, demi Allah, selama hidup ini masih ada ujungnya, yaitu kematian, sesungguhnya kehidupan itu sangatlah singkat. Dan Allah menyebutkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tidak ada kematian. Maka rentetan kisah yang pasti akan dihadapi oleh seluruh jin dan manusia di kehidupan berikutnya, Allah menceritakan dalam banyak surat, dalam banyak ayat, dengan berbagai macam model redaksi ilahi, akan membuat gentar dan gemetar siapapun yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, cerita tentang kehidupan masa depan yang pasti akan kita lalui ini dimulai dengan nafkhus sur al-awwal, tiupan sangkakala yang pertama. Dan pujian kepada Allah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kiamat, kehancuran alam semesta itu kepada orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, kiamat ini, kehancuran alam semesta ini hanya akan Allah datangkan kepada orang-orang yang tidak ada iman sama sekali dalam dada mereka. Seluruh manusia yang tersisa di muka bumi pada saat itu hanyalah kufar, hanya orang-orang kafir yang mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala sedikit pun saja. Orang-orang beriman, orang-orang Islam, walaupun setipis apapun iman dalam dadanya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian yang serentak sebagai tanda, salah satu di antara tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu bertiupnya angin lembut dari arah timur. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan angin ini akan membawa kematian secara serentak kepada orang yang kenal dengan Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 atau 2 generasi setelah itu, kata Rasulullah, dari orang-orang kafir yang tidak kenal dengan Allah, merekalah yang akan menyaksikan kiamat raksasa, kehancuran alam semesta. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat aku diutus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israfil segera mendekatkan nafkhuth ke mulutnya. Tiap saat matanya melirik ke arah arasy Allah menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Dalam muttafaqun alaih Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim, apa kata Rasulullah SAW? Baini wa bainas sa'ah kahataini. Jarak antaraku dengan kiamat seperti ini, kata Rasulullah. Lalu Rasul menjarangkan sedikit jarinya. Jarak antara aku dengan kiamat. Aku diutus, malaikat Israfil langsung mendekatkan pangkal trompet ke mulutnya, menunggu isyarat dari Allah kapan ini ditiup. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Saat tiupan pertama ditiup oleh malaikat Israfil, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum yanzurun. Ketika sangkakala ditiup, seluruh yang ada di langit dan di bumi mati saat itu juga. Seluruh yang ada di langit dan di bumi binasa saat itu juga. Ketika ditiup kali yang kedua, seluruhnya bangkit kembali.
Ibarat ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, saat ditiup ruh ini, Allah Subhanahu wa taala, saat ditiup sangkakala pertama ini, kematian secara serentak terjadi. Apa yang akan disaksikan oleh makhluk-makhluk yang hidup saat itu, wal iyadzu billah wa nas'alullah taala al-afiyah, kejadian yang maha dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi ini digoncang oleh Allah dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, dengan gempa yang sekuat-kuatnya, sehingga seluruh apa yang ada dalam perut bumi memuntahkan isinya. Tidak ada manusia yang bisa berdiri pada tempatnya melainkan terjatuh. Wanita yang hamil langsung lahir saat itu melahirkan anaknya. Dalam surat Al-Hajj Allah menceritakan dahsyatnya goncangan saat itu. Sementara langit, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Suara yang keras. Tahukah kamu apakah itu suara yang keras? Sekali lagi, tahukah kamu itu apakah suara yang keras? Pada hari itu manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Gunung-gunung lepas dari pangkalnya bagaikan kapas yang ditiup. Orang-orang kafir yang ada pada hari itu bagaikan belalang yang kehilangan kendali, berterbangan bagaikan anai-anai. Ibarat Allah, sementara seluruh langit Allah gulung dengan telapak tangan kanannya. Bintang-bintang berguguran dari tempatnya, antar satu dengan yang lain saling bertabrakan. Sungguh pemandangan yang tidak layak disaksikan oleh makhluk hidup, dan ini hanya akan disaksikan oleh orang-orang kafir di akhir zaman. InsyaAllah orang Islam, orang beriman telah Allah selamatkan terlebih dahulu dengan wafat secara serentak di bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, seluruhnya Allah binasakan. Senyap selama 40, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhatain arba'un, antara tiupan pertama ke tiupan kedua ada 40. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal arba'una yaum, qala abait. Apakah 40 hari? Qala abait. Aku tidak mau menjawabnya. Qala arba'una syahran. Apakah 40 bulan? Qala abait. Aku tidak mau menjawabnya. Qala arba'una sanatan. Qala abait. Aku tidak mau menjawabnya. 40 tahunkah maksudnya? Aku tidak mau menjawabnya. Intinya 40 saja. Maka ilmunya serahkan pada Allah. Hancur alam semesta. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di alam semesta, langit, bintang, seluruh antariksa yang ada, galaksi-galaksi yang lebih 100 miliar jumlahnya, dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya zat Allah yang tinggal satu-satunya. Sunyi, senyap, sepi sesepi-sepinya seluruh alam semesta, gelap segelap-gelapnya. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan, Ainal muluk, Ainal jabbarun. Mana mereka para raja-raja dulu di bumi yang sombong dan angkuh? Mana orang-orang yang merasa dirinya tidak terkalahkan? Mana seluruhnya? Anal malikul qahar. Sayalah sang maharaja yang maha perkasa, yang tak terkalahkan dan tidak bisa ditundukkan. Kesunyian ini berlangsung selama 40, tidak diketahui. 40 hari, 40 bulan, 40 tahun Rasul tidak mau menjawab. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Saat ditiup sangkakala yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma yunzilullahu man fis sama'i ma'a fayambutuna kama yambutul baql, laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azban."
Jadi ketika saat mana ditiup sangkakala kedua, Allah langsung menyiapkan bumi yang baru, langit yang baru. Hal ini Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawati. Kami ganti bumi yang pernah kamu tempati dengan bumi yang lain, dan kami ganti langit yang kamu dulu berpayung di bawahnya dengan langit yang baru. Pada saat itu ibarat Allah yang kami muliakan, Allah menurunkan air dari langit. Kemudian kuburan-kuburan manusia langsung dibasahi oleh air yang Allah turunkan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah, apapun yang ada pada jin dan manusia, khususnya manusia, binasa apapun yang ada pada mereka, illa ajbadz dzanab. Ini sebuah rahasia, dan ini bisa diperiksa secara keilmihannya pada hari ini. Yang tidak binasa pada manusia adalah ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab ini, masyiral muslimin, yaitu tulang yang sangat kecil tetapi tidak bisa dihancurkan walaupun dengan palu godam. Bahkan tidak bisa dibinasakan walaupun dengan bom atom sekalipun. Ajbudz dzanab ini kecil seperti ujung beras, Pak. Tergantung dia hitam kalau orangnya ahli maksiat. Dia akan bersih, mengkilat, bahkan putih bila ia adalah ahli taat. Tergantung bagaimana manusia hidup. Dari sana kami bangkitkan kembali seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam nomor 5254. Kita dengarkan bunyinya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, kullu ibni Adam ya'kuluhu turab illa ajbadz dzanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Seluruh anak cucu Adam akan Allah binasakan sebinasa-binasanya. Allah habiskan sehabis-habisnya, dimakan jasadnya oleh tanah, dirapuhkan tulang belulang dan seluruhnya, illa ajbadz dzanab, kecuali ajbudz dzanab, ujung bagian ekor kita ini, Pak. Letaknya ajbudz dzanab itu ekor artinya. Ujung bagian ekor ini kecil. Masyiral muslimin yang kami muliakan, dari itu kalian diciptakan oleh Allah, dan nanti kalian akan dibangkitkan dan dibangun kembali oleh Allah dari sana. Seolah-olah ini semacam chips yang menyimpan seluruh data-data manusia dengan karakternya, dengan sifatnya, seluruh akhlaknya, seluruh kehidupannya, seluruh sejarahnya, seluruh memorinya, seolah-olah tersimpan di sana. Subhanallah kaum muslimin. Siddhartha Gautama ini pernah jasadnya ketika dibakar, ditemukan satu butiran kecil yang tidak bisa dihancurkan pakai alat apapun, dan itu bening mengkilat. Tetapi ingat, jangan tertipu. Bening mengkilat ini kebaikannya yang di dunia, minimnya dia berbuat dosa, akan Allah hapuskan nanti di akhirat. Nanti di akhirat akan datang manusia dengan amalan yang sangat menakjubkan, lalu Allah menghapuskannya seperti istana yang terbangun dari pasir, kemudian dihantam oleh angin yang sangat kencang, hilang sehilang-hilangnya. Masyiral muslimin yang kami muliakan, saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar, kondisi manusia seluruhnya saat itu hampir sama. Mereka bangkit dari liang lahat mereka dan langsung tahu kemana mereka harus pergi. Mereka menuju ke hamparan padang mahsyar. Kita, Pak, mereka itu adalah kita. Seluruhnya telanjang bulat, tidak berkhitan, tidak ada memakai alas kaki. Usia kita sebaya-sebaya, laki-laki wanita, seluruhnya berjalan dalam kondisi seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, ingat, bumi yang ada saat itu sudah bumi yang lain, bukan lagi bumi ini. Langit yang kita dapatkan nanti itu sudah langit yang lain. Allah menyebutkan itu dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 48. Kemudian telanjang bulat, Bunda Aisyah bingung, ya Rasulullah, kami telanjang bulat, berkumpul laki-laki wanita pada hari itu. Ya Rasulullah, apakah tidak sibuk antara satu dengan yang lain melihat aurat yang lain? Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min ayyanzura ba'duhum aurata ba'd. Hai Aisyah, pada hari itu dahsyatnya urusan, menegangkan dan menakutkan, membuat manusia tidak lagi peduli dengan aurat antar satu dengan yang lain. Manusia tidak akan peduli lagi dengan aurat yang lain, wahai Aisyah.
Bapak Ibu, waktu gempa tsunami di Aceh pada tahun berapa? Bapak yang kami muliakan, istri kami orang Aceh, Pak. Saat itu keluarga istri di Banda Aceh. Kejadian ini diceritakan. Singkatnya, adik daripada istri saya yang baru saja menikah, mereka sedang jalan-jalan di alun-alun Belang Padang yang ada di Banda Aceh. Terjadi gempa yang dahsyat menyebabkan mereka tidak bisa berdiri di tempatnya. Asal berdiri, jatuh. Berdiri lagi, jatuh. Mobil pindah-pindah dari tempatnya. Dan kisah yang menarik diceritakan oleh salah seorang polisi yang ada di Melabuh ketika itu. Ini hari Ahad kan, hari Minggu. Polisi ini sedang buang air besar, sedang BAB. Terjadi gempa dahsyat. Ilmu polisi tanpa malu-malu dia bercerita di TV One, di Metro TV, diwawancarai kaum muslimin. Nah, beliau bercerita, saat itu saya tidak memakai pakaian sehelai benang pun. Di dalam WC, kemudian BAB. Terjadi gempa yang begitu dahsyat, tidak ingat lagi pakaian mau dipakai. Langsung lari meninggalkan rumah dalam keadaan bertelanjang bulat. Saya melihat katanya, jalan raya di Melabuh yang begitu lurus seperti ular raksasa yang sedang meliuk-liuk. Manusia lari puntang-panting dan terjatuh, mobil berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 8,9 skala Richter. Kalau menurut pakar gempa Amerika 9,2 skala Richter. Yang di Aceh itu. Telanjang bulat, tidak ada yang peduli, Pak. Mana ada yang peduli? Telanjang, nggak ada. Di akhirat urusan jauh lebih dahsyat daripada itu. Di akhirat urusan jauh lebih dahsyat, wahai Aisyah. Orang nggak akan sempat memperhatikan aurat orang lain. Yauma yakhrujun minal ajdathi ila rabbihim yansinun. Pada hari itu semua orang keluar dari liang lahatnya dan langsung berjalan menuju hamparan padang mahsyar yang tidak bertepi. Subhanallah. Telanjang bulat, Pak. Tidak memakai alas kaki, tidak bersunat. Semuanya sibuk dengan tatapan mata kosong. Sementara orang mujrimin biru pucat wajahnya. Ketakutan nampak sekali. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quranul Karim. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, orang-orang beriman yang dibangkitkan, kondisinya juga berbeda-beda. Ada orang beriman yang papan atas. Kalau Allah menyebutkan dalam surat Fatir, surat yang ke-32, di ayat yang ke-35, seandainya jemaah bisa membuka ayat, seandainya pemirsa yang ada di rumah juga bisa membuka Al-Quran, coba perhatikan surah Fatir. Ada level orang beriman yang paling tinggi, yaitu sabiquna bil khairat. Orang-orang ini nanti, subhanallah, Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, mengatakan kondisi orang ini mendapatkan kemuliaan. Coba perhatikan surat Maryam ya. Di surat Maryam, surat 19 ayat 85. Yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ketika manusia berjalan kaki dari liang lahat mereka dan mereka bangkit menuju ke padang mahsyar, jalan kaki seluruhnya dalam jumlah yang tidak bisa kita perkirakan banyaknya kaum muslimin. Sejauh mata memandang, manusia semua menuju ke padang mahsyar. Tapi ada orang-orang yang bertakwa dulu di dunia. Ketika bangkit dari padang mahsyar, mereka disambut bak tamu-tamu kehormatan raja. Dalam Al-Quran surat Maryam, coba lihat ayatnya. Yauma nahsyurul muttaqin. Pada hari itu kami akan kumpulkan ke padang mahsyar orang-orang yang bertakwa ilar rahmani wafda, menuju Allah yang Maha Pengasih bagaikan utusan-utusan raja yang terhormat. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menyediakan kendaraan-kendaraan khusus buat mereka. Orang berjalan kaki ke padang mahsyar sementara mereka masuk ke dalam kendaraan dan santai. Mereka diiring-iringi dengan iring-iringan kehormatan. Ini orang-orang yang bertakwa dulu di dunia, ibarat-Allah. Ini ibarat-Allah, orang-orang yang bertakwa. Apakah kita akan menjadi salah seorang di antara mereka? Wallahu a'lam. Semoga saja ada perjuangan serius dari setiap kita untuk menjadi orang yang bertakwa sehingga diperlakukan dengan begini mulia. Amin. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya, sesampai di padang mahsyar, manusia mulai berkelompok-kelompok.
Muadz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apa yang dimaksud manusia nanti dikumpulkan di akhirat dalam keadaan berkelompok-kelompok?" Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muadz, laqad sa'alta an syai'in 'azim." Sesungguhnya engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Menangis Rasulullah SAW. Nabi ceritakan satu persatu keadaan umatnya nanti pada hari kiamat. Keadaan umatnya yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan amalan mereka dulu di dunia, Bapak, Ibu. Secara umum manusia kehausan dan kelaparan. Tetapi subhanallah ada kejadian yang dahsyat. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memuat suatu kejadian yang dahsyat. Orang beriman yang lapar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah mukjizat, sebuah keajaiban. Padang mahsyar yang putih, seluas mata memandang. Bila diambil oleh tangan orang beriman di padang mahsyar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takunul ardu yaumal qiyamati khubzah. Tanah nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu bagi orang beriman Allah ganti menjadi khubzah. Apabila dia ambil tanah itu menjadi khubzah, arti khubzah itu menjadi roti, Pak. Bentuknya bentuk pasir, dimakan rasa roti. Roti yang enak, siapapun yang memakannya tidak akan pernah lapar selama-lamanya. Orang-orang beriman tuh. Orang kafir coba niru, Pak, pasir. Orang beriman mengambilnya roti. Subhanallah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, khubzatan wahidatah yatakaffa'uhal jabbaru biyadihi. Allah yang menjadikannya untuk orang beriman seperti itu. Kama yakfa'u ahadukum khubzatahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian membolak-balikkan roti di tangannya, seperti itu dia mendapatkan keadaannya. Bumi padang mahsyar. Nuzulan li ahlil jannah, hanya dikhususkan untuk calon-calon penghuni surga. Allahumma inna nas'aluka hadhihi ni'mah wa hadzal fadl. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, anugerahkan kepada kami karunia yang seperti ini, nikmat yang seperti ini, ya Rabb, amin. Ibarat yang kami muliakan. Selanjutnya, di mana lagi orang-orang yang istimewa tadi? Seluruh orang di hamparan padang mahsyar. Mungkin orang-orang itu termasuk kita. Matahari didekatkan jaraknya. Sebelum kita cerita tentang matahari, ada kelompok-kelompok yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah letakkan pada tempat di anjungan yang tinggi, terlindungi dari sengatan matahari, dan mereka melihat ke seluruh pemandangan padang mahsyar dengan pemandangan yang lepas. Sementara mereka mendapatkan kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa ummati yaumal qiyamah." Saya dan umat saya nanti pada hari kiamat ala kaumin musyrafin, di anjungan tempat yang tinggi terhormat, menyaksikan seluruh penduduk padang mahsyar di hamparan padang mahsyar, tempatnya terhormat, tinggi, tempatnya tidak disentuh oleh matahari yang membakar, terlindungi. Siapa itu ibarat Allah? Ana, kata Rasul, saya, wa qaumi, dan ummati, dan umatku. Umat beliau yang layak masuk ke dalam surga. Mereka-mereka yang disambut bak tamu-tamu raja kehormatan. Mereka-mereka inilah yang akan diperlakukan dan ditempatkan di tempat yang tinggi itu. Apakah akan ada salah seorang di antara kita? Tergantung bagaimana kita kepada Allah di dunia ini. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan kondisi manusia secara umum di padang mahsyar nanti, mereka tenggelam oleh keringat mereka masing-masing. Tergantung pada amal mereka masing-masing. Ibarat Allah yang kami muliakan. Bagaimana matahari? Matahari Allah dekatkan ala qadri mailin, hanya sejengkal daripada ubun-ubun. Dekat sekali jarak matahari itu dengan manusia. Tapi kami tidak tahu. Ala qadri mail, 1 mil, maaf. 1 mil daripada ubun-ubun. Manusia tidak bisa menebak apakah 1 mil kami menghitung di dunia atau 1 mil ukuran nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Hanya saja ibarat Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan bertubuh besar.
Tubuh kita Allah jadikan besar nanti di padang mahsyar, bukan tubuh kecil kayak gini. Bapak-bapak kami yang sudah renta-renta badannya sekarang, Allah jadikan kembali badannya tegar-tegar. Ibu-ibu yang sudah keriput, yang sudah bungkuk, Allah jadikan kembali muda dan kuat-kuat. Kondisinya sudah Allah jadikan berbeda, tetapi setiap kita diberi memori oleh Allah langsung tahu. Bapak tetangga saya dulu di dunia Pak. Ya, Bapak sudah tua, saya masih muda. Bapak duluan meninggal. Nanti di akhirat Bapak muda, saya muda. Tapi saya langsung kenal dengan baik siapa Bapak. Sebagaimana Bapak kenal dengan baik siapa saya. Dan kita bisa istilahnya saling mengenal dengan sangat baik. Sebagaimana kita kenal sangat baik dulu di dunia. Tidak perlu kenalan lagi. Pak, siapa Pak? Oh, saya Anu. Oh, kalau gitu Bapak orang tua yang dulu di samping rumah saya. Enggak kayak gitu. Langsung diberi oleh Allah ilmu untuk saling kenal. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, hanya saja tudunnas syamsu, matahari didekatkan dengan manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Dari seluruh ubun-ubun manusia jaraknya kamiqdari mil, hanya seperti satu ukuran 1 mil. Qala Sulaim ibnu Amir berkata, ma'adri ma ya'ni bil mil, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil di situ. Amasafatal ard, apakah ukuran mil yang ada di bumi, di dunia kita ini, al mil alladhi tuqtahalu bihil ain, atau mil yang dengannya dicelak mata ini. Mil dalam artian 1 jengkal, atau mil dalam artian yang ada di bumi. Kalau mil di bumi ini berapa Pak? 1,5 kilo ya, 1,5 kilo atau 1.600-an meter lah kurang lebih. Apakah begitu? Ataukah sejengkal matahari? Karena kita belum pernah punya pengalaman ke padang mahsyar, sama-sama kita lihat nanti Pak. Sebenarnya itu bagaimana? Tapi ada riwayatnya, dan riwayat ini dinyatakan kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Kita lanjutkan. Qal, Rasul berkata, fayakunun nasu ala qadri a'malihim. Manusia pada ketika itu tergantung bagaimana amal mereka dulu di dunia. Dalam masalah, mereka ditimbun dan ditenggelamkan oleh keringat mereka. Faminhum, di antara mereka, mayyakunu ila ka'baih, ada yang keringatnya sampai ke 2 mata kakinya. Saya pernah mencoba mengkhayalkan sendiri, tetapi memang kehidupan saat itu nggak bisa dikhayal-khayalkan Pak. Kok bisa ya? Kalau padang mahsyar itu ibarat pasir yang putih sejauh mata memandang, harusnya keringat kita kan diserap oleh pasir itu, kan begitu kan? Apa kita ditaruh semacam botol raksasa sehingga setiap orang keringatnya tertimbun untuk dirinya sendiri? Wallahu a'lam. Sekali lagi kita belum pernah punya pengalaman ke sana. Yang jelas ada hadisnya begini. Hadis ini sahih Bukhari dan sahih Muslim, kita imani saja. Setiap orang akan ditenggelamkan oleh keringatnya tergantung kepada amalannya masing-masing. Ada yang pernah haji tahun 93 Pak, 94, 95, 96, itu sedang panas-panasnya nih. Saya sedang di Tanah Suci ketika itu Pak, 94, 95, 96, matahari sampai panasnya 55 derajat Celcius waktu di Arafah Pak. Keringat itu Masya Allah, sampai-sampai banyak yang kena heat stroke, panas. Saat itu Pak, pohon-pohon yang ada di Padang Arafah belum seperti sekarang, belum besar seperti sekarang. Dan dulu juga belum ada waterproof atau air yang air hujan buatan, itu belum ada semasa kami itu Pak. Bahkan saya pun pecah pembuluh darah di hidung saya, mengalirkan darah dengan sangat kencang. Panas sekali, keringat tidak bisa saya lap dengan kain ihram itu. Basah Pak, bisa diperas. Subhanallah, itu baru di padang Arafah. Bagaimana padang mahsyar? Ibarat Allah, hamba Allah yang kami muliakan. Maka kata Rasulullah SAW, ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum ma yakunu ila haqwa ila ka'baih. Ada orang yang keringatnya sampai kepada perutnya, ada yang sampai ke bahunya, ada yang sampai ke lehernya. Ada orang yang keringatnya sudah begini posisinya kaum muslimin, maka keringat ini sudah hampir memasuki mulutnya. Setiap kalian yang paling banyak kesalahannya, yang paling banyak dosanya, paling sengsara ditenggelamkan oleh keringatnya nanti.
bika ya Rabbana. Berapa lama kita dalam kondisi seperti itu? 50.000 sanah, 50.000 tahun. Mimma ta'uddun, yang bisa kalian hitung dalam tahun di dunia. 50.000 tahun, Pak. Ibu, waktu yang bukan sebentar. Disetrap di sana dalam kondisi matahari begitu panas. Manusia benar-benar dalam keadaan ketakutan, sehingga manusia pada hari itu ibarat Allah berlarian ke sana kemari mencari selamat. Sementara mereka terus berkeringat. Hampir-hampir mereka tidak sanggup lagi memikulnya. Dan mereka datang kepada Adam alaihissalam. Wahai bapak moyang kami, doakanlah kepada Allah agar kami disegerakan urusan hisabnya. Biar jelas, kalau memang harus ke neraka, biar kami cepat ke neraka, nggak sanggup lagi di sini. Itu pernyataan orang kafir. Rasulullah menyebutkan orang kafir malah minta, daripada begini kami di padang mahsyar, biarlah kami cepat masuk neraka, karena kami tahu kami dulu kafir. Saking beratnya bagi mereka padang mahsyar itu. Padahal tidak ada apa-apanya penderitaan padang mahsyar dibandingkan dengan azab yang menanti mereka di alam di dalam nerakanya. Tapi begitulah saking paniknya mereka, biarlah masuk neraka juga sekalian, daripada begini terus nggak sanggup. Nabi Adam berkata, aku telah berbuat dosa kepada Rabbku. Hari ini entah bagaimana nasibku. Lalu beliau berkata, wahai diriku, wahai diriku, wahai diriku, pergilah kalian kepada Nabiullah Ibrahim. Dia adalah Khalilullah. Mintakan kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya urusan padang mahsyar dimulai. Maka berbondong-bondong manusia datang kepada Nabiullah Ibrahim. Wahai ya Khalilullah, tolong doakan kepada Allah agar padang mahsyar dimulai acaranya. Ini seluruh jin dan manusia datang kepada Nabiullah Ibrahim. Tolong berikan kepada kami syafaat, doakan kepada Allah agar kami segera dimulai acaranya di padang mahsyar ini. Nabi Ibrahim berkata, aku dulu di dunia telah berdusta sebanyak 3 kali. Apakah hari ini aku selamat atau tidak? Bagaimana aku akan mendoakan kalian hari ini aku selamat atau tidak? Oh diriku, oh diriku. Pergilah kalian kepada kalimullah Musa. Dialah teman bicara Allah dulu di dunia. Mintakan kepadanya agar dia mendoa kepada Allah supaya acara di padang mahsyar dimulai. Berduyun-duyun manusia mencari Nabi Musa dan meminta kepada Nabi Musa agar dimulai acara. Nabi Musa berkata, aku dulu di dunia telah membunuh seorang makhluk Allah yang tidak halal bagiku membunuhnya. Hari ini bagaimana nasibku? Bagaimana aku akan menyelamatkan kalian, mendoakan kalian? Diriku apakah selamat atau tidak? Oh diriku, oh diriku. Pergilah kalian kepada Isa, dia adalah Ruhullah. Sampai Nabi Isa pun angkat tangan. Pergilah kalian kepada Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah kekasih Allah. Ketika datang manusia kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkata, sayalah orangnya yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Fasajadtu, aku pun sujud, kata Rasulullah SAW, di padang mahsyar menuju Allah dengan sujud yang selama-lamanya. Lalu Allah merintahkan kepadaku, ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau inginkan. Nabi Muhammad memohon, ya Allah, mulailah acara untuk makhlukmu yang ada di padang mahsyar ini. Baru kejadian berikutnya, agenda berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat berduyun-duyun berbaris-baris rapi dari langit.